Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Pada pagi hari ini saya masih tertarik membahas terkait soal Panci CS yang tadi malam semua orang berharap-harap cemas bahwa dia akan ditahan, ternyata lepas. Lalu banyak yang mengkaitkan bahwa kenapa Roy Panci ini bisa lepas, itu karena penyidik terpengaruh dengan pernyataan daripada Pak Susno Duaji ataupun Pak Mahfud atau Pak Jimli Asidiki. Tentu yang menjadi pertanyaan, apakah semudah itu penyidik bisa diintervensi oleh para ahli ini yang belum tentu juga keahliannya benar-benar dia gunakan dalam kasus ini. Kenapa? Sebab ada objek yang sama, lalu kemudian ada 2 ahli hukum, 3 ahli hukum, 4 ahli hukum dan seterusnya yang kemudian berbeda pendapat dengan kasus yang sama, bahan bacaan yang sama. Lalu apa yang membedakan mereka? Di sini saya mau jelaskan kepada sahabat-sahabat. Kita mulai dari Pak Susno Duaji. Apakah pernyataan hukum atau pandangan hukum dari Pak Susno Duaji ini layak untuk dijadikan sebagai rujukan? Kalau saya tidak layak. Kenapa? Karena Pak Susno Duaji ini adalah orang yang memiliki polemik di masa lalu, sahabat. Kalau kita mengingat tahun 2009, yaitu Cicak PS Buaya atau Buaya PS Cicak, yang waktu itu melibatkan lembaga KPK dengan kepolisian. Dan tahu enggak, waktu itu menumbalkan 2 orang anggota KPK, yaitu Pak Bibit dengan Pak Chandra. Lalu apa keterlibatannya Pak Susno Duaji waktu itu? Pak Susno Duaji waktu itu adalah Kabarisrim dengan pangkat Komjen, kan, Komisaris Jenderal. Dan ada terlibat penyadapan yang dilakukan oleh KPK antara Pak Susno dengan Anggoro. Nah, coba sahabat-sahabat flashback kembali, sehingga buat saya pernyataan Pak Susno Duaji terkait soal hukum bisa didengar, tapi tidak boleh dijadikan pandangan hukum sesungguhnya. Oleh karena itu, kalau kemudian banyak orang yang berpikir bahwa karena pernyataan Pak Susno Duaji yang berbeda dengan orang-orang yang pernah juga bergelut di dunia penyidikan seperti Pak Riki Sitohang misalnya, itu kan pandangannya kontras sekali dengan Pak Susno Duaji. Sementara itu datang dari lembaga yang sama, asal-usulnya sama-sama mantan penyidik, bahan bacaan sama. Kira-kira apa yang membuat itu berbeda? Boleh jadi karena ada panggung politik yang sementara diperjuangkan oleh Pak Susno Duaji. Kalau bukan karena panggung politik, lalu apa? Tapi selain itu, sahabat, karena memang orang ini tidak layak untuk didengar pandang hukumnya. Orang bermasalah ini, orang yang tidak bersih-bersih amat. Nah, lalu bagaimana dengan Prof Mahfud MD? Ya sudahlah, Prof Mahfud MD ini mantan cawapres yang kalah. Orang yang kecewa karena ketika menjadi cawapres daripada Ganjar Pranowo, berharap Gibran tidak maju. Dan ternyata akhirnya Gibran maju, sehingga bagaimanapun juga Pak Jokowi sebagai orang tua dari Gibran pasti mendukung anaknya. Jadi wajar ketika misalnya Roy Suryo dengan tuduhannya terhadap Pak Jokowi terkesan dia membela yang namanya Roy Suryo. Kalaupun Pak Mahfud MD mencoba membaluri bahwa itu pandangan hukum yang objektif, tapi buat saya itu bias, dominan kepentingan politiknya. Dan memang sangat berbahaya, karena biar bagaimanapun Prof Mahfud ini adalah bagian daripada tim
reformasi Polri bersama dengan Pak Jimli Asidiki, sehingga pernyataannya boleh jadi ini yang membuat para penyidik kembali memudar keyakinannya terkait soal pentersangkaan Roy Suryo, sehingga kemudian membuka ruang bagi Roy Suryo untuk mendatangkan ahli saksi meringankan dirinya dan dia tidak layak untuk ditahan langsung, padahal 12 tahun lebih loh ancaman hukumannya. Tetapi mudah-mudahan pandangan saya salah. Tolong sahabat-sahabat memberikan pandangan. Saya tahu Prof Mahfud ini orang cerdas. Saya tahu dulu sangat konsisten memberikan solusi-solusi terhadap persoalan-persoalan hukum. Tetapi kan saya itu dalam melihat setiap orang mengeluarkan pernyataan, mesti saya lihat latar belakangnya. Karena itu tidak ada satu pun pernyataan yang berdiri sendiri. Pasti selalu benturan dengan realitas yang ada. Prof Mahfud ini masih ingat ya, waktu dia bersaing dengan Pak Maruf Amin menjadi cawapres, sudah ngukur baju tidak jadi. Yang kedua mau jadi cawapres Ganjar kalah lagi, karena Pak Jokowi ya tentu lebih berpihak kepada anaknya dong. Jadi sangat wajar kalau Prof Mahfud ini kecewa, lalu kemudian mengeluarkan satu pandangan hukum yang pesannya itu membela Roy Suryo. Jadi sebenarnya Prof Mahfud tidak membela Roy Suryo, dia hanya melampiaskan rasa sakit hatinya. Nah, kebetulan ada momentum di kasus Roy Suryo ini yang memang langsung berhubungan dengan Jokowi. Nah, disinilah masalahnya. Dan di sisi lain dia juga adalah bagian daripada tim ahli dalam rangka untuk memperbaiki Polri. Nah, semakin luar biasa tarikan-tarikan kepentingannya, Polri juga pasti harus berhati-hati karena bahaya ini. Jadi memang terkait dengan kasus Jokowi ini luar biasa tarik-menariknya sahabat. Ada mantan-mantan purnawirawan yang hari ini berjuang mau memaksulkan Gibran. Mereka ini kan mantan-mantan relawan Anies Baswedan, Said Didu, juru bicara bos, ketua tim Anies Baswedan dulu, Pak Sunarko CS, aduh apalagi. Tetapi mereka ini semua punya hubungan baik dengan Prabowo. Jadi bisa jadi secara langsung juga bisa berkomunikasi dengan Prabowo, karena punya relasi masa lalu. Karena dia pernah sama-sama berjuang dengan Prabowo, tapi selalu kalah. Karena orang-orang ini dahulu kan Prabowo kalah 2 kali. Nanti bergabung ke Jokowi baru dia menang. Jadi di saat yang sama mereka mau hari ini berbaikan dengan Prabowo karena berlawanan dulu pada Pilpres karena mereka berada di kubu Anies. Sebenarnya bukan hambatan bagi Prabowo, tapi hambatannya karena ada Pak Jokowi di sana. Jadi sehingga memang posisinya ini luar biasa carut marutnya di dalam kancah perpolitikan nasional ini. Karena itu sekali lagi saya mengatakan dari tadi malam bahwa ini tidak murni kasus hukum. Karena kalau kasus hukum, bagaimana caranya ahli hukum beda-beda pandangannya. Dengan kasus yang sama, objeknya sama, peristiwanya sama, bahan bacaan sama. Beda-beda pandangannya terhadap kasus ini. Ya karena itu dilatari tadi oleh masa lalu dari orang-orang yang bicara itu. Istilahnya kalau dalam teori dialektika Hegel, tidak ada pernyataan yang berdiri sendiri, semua berdasarkan kepentingan dan latar belakang. Nah ini yang terjadi sahabat ya. Jadi jangan terjebak, jangan mudah dikibuli oleh narasi-narasi pakar-pakar yang mengaku pakar ya. Apa bedanya Refli Harun? Saya ini orang pengagum Refli Harun dulu, tapi sekarang kan rusak juga otaknya. Karena apa? Sakit hati. Itu bahayanya kalau orang sakit hati. Benar pun bisa menjadi salah dalam melihat mereka, dalam memberikan pandangan. Refli Harun nyata-nyata orang cerdas, hebat. Siapa yang tidak mengaku Refli Harun dulu? Pada saat dia belum rusak, pada saat baru menjadi kucluk.
Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, saya kira kita akan melihat ke depannya ini, dan saya berharap sebenarnya polisi tidak terpengaruh dengan ucapan-ucapan mereka ini. Kalau Prof Jimli Asidihi kan, kalau saya menilai pernyataannya itu canda-candaan saja, maksudnya tidak serius ya. Beda dengan Prof Mahfud dengan Susno Duaji, memang kelihatannya sangat serius. Tapi dua orang ini tidak layak untuk diambil pandangan hukumnya. Susno Duaji penuh dengan polemik hukum masa lalu, Prof Mahfud MD penuh dengan bias politik karena dia adalah orang yang kecewa, sakit hati orang bos. Bagaimana tidak sakit hati, orang sudah mengukur baju dulu, tiba-tiba tidak jadi cawapres. Lalu menemani Pak Jokowi selama kurang lebih 10 tahun di pemerintahan, lalu tiba-tiba maju cawapres dan tidak didukung. Karena itu dia kalah kan boleh jadi waktu itu kalau saja Gibran tidak maju, Prof Mahfud jadi wapres. Karena sangat berat, saya kira Pak Jokowi juga meninggalkan PDIP kalau bukan Gibran. Saya kira seperti itu sahabat ya. Jadi kita tetap sabar menanti, mudah-mudahan Polri ini tidak terjebak dengan kata-kata para ahli tata kata ini yang sudah tidak layak lagi didengar kata-katanya, seperti Susno Duaji dan Prof Mahfud MD. Ya sudahlah, ini orang sudah harus diparkir baik-baik, tidak boleh lagi didengar pandangan-pandangan hukumnya. Didengar boleh ya, tapi jangan itu dijadikan rujukan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.